warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Indrawani. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang stakeholder theory. Nah, teman-teman udah pada tahu belum tentang stakeholder theory ini? Yuk mari kita bahas bersama-sama. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan stakeholders tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan anaknya memperhatikan stakeholders karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholders, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholders. Jenis-jenis stakeholders pada umumnya, stakeholders akan terbagi berdasarkan posisi, keuangan, serta pengaruhnya. Berikut ini adalah jenis-jenis stakeholders tersebut. Yang pertama ada stakeholders utama atau primer. Stakeholders primer adalah stakeholders yang erat kaitannya dengan penyusunan kebijakan, proyek, dan program. Mereka adalah pihak menentu yang paling utama dalam aktivitas pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua ada stakeholders pendukung atau sekunder. Stakeholders pendukung adalah pihak yang tidak akan berhubungan langsung atas suatu program, kebijakan, atau suatu proyek. Tapi, stakeholders primer memiliki rasa keprihatinan dan kepedulian sehingga mereka turut serta dalam mengatakan pendapatnya yang berpotensi mampu mengubah sikap stakeholders primer dan keputusan resmi pemerintah. Yang ketiga ada stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Beberapa contoh dari stakeholder kunci dalam suatu proyek pemerintah daerah kabupaten adalah pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten, dan dinas yang bertanggung jawab langsung atas pengerjaan proyek tersebut. Lalu kita akan membahas variabel yang memiliki hubungan dengan teori stakeholders adalah variabel corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan daripada stakeholders akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Semakin baik penerapan corporate social performance oleh perusahaan akan membuat stakeholders memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal. Sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Selain itu, teori stakeholders juga memiliki keterkaitan dengan variabel knowledge management. Pengelolaan sumber daya perusahaan juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satunya pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategis utama untuk kelangsungan hidup perusahaan. Penerapan knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Pengetahuan merupakan aset yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan guna mencapai kepentingan perusahaan dan para stakeholders. Dengan meningkatnya kinerja manajemen akan mempengaruhi stakeholders eksternal sehingga stakeholders eksternal yakin bahwa perusahaan tersebut bisa bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini serta dapat tercapainya tujuan perusahaan.
Berikut beberapa contoh dari pihak stakeholders adalah pegawai, pelanggan, pemasok, investor, komunitas, dan pemerintah. Setiap stakeholders memiliki kepentingan masing-masing dalam suatu perusahaan. Untuk itu, pihak manajemen perusahaan harus bisa mendapatkan cara terbaik untuk bisa menyinergikan tujuan bisnis dengan kepentingan stakeholders tersebut. Demikianlah penjelasan lengkap tentang apa itu stakeholders, beserta jenis dan peran stakeholders dalam suatu perusahaan atau negara. Jadi, apakah kalian sudah mengerti siapa saja stakeholders yang saat ini ada di dalam perusahaan kalian? Dengan pemahaman ini diharapkan kalian bisa membawa perusahaan ke jenjang yang lebih sukses dan mampu di tengah persaingan pasar yang begitu ketat. Tapi untuk menuju ke jenjang tersebut, pemahaman tentang apa sih itu stakeholder saja tidaklah cukup. Karena kalian juga memerlukan strategi pemasaran yang jitu, manajemen ketersediaan yang baik, dan juga manajemen keuangan yang akurat. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.